Oke, selamat malam. Kita mulai aja perkuliahannya biar tidak terlalu larut seperti minggu kemarin. Eh hari ini, shoo. Oke, hari ini kita akan praktik, ya, praktik. Tapi sebelum praktik, saya akan memberikan materi tentang prinsip keterbacaan huruf. Jadi teman-teman perlu paham dan perlu tahu prinsip keterbacaan huruf supaya nanti ketika merancang media desain, terutama media desain yang berhubungan dengan tipografi seperti logogram, logotype ataupun media-media desain yang lainnya mengenai tipografi, paham terkait dengan prinsip keterbacaan huruf. Lalu nanti setelah saya kasih materi kurang lebih 20 menit langsung ada tugas. Sistem tugasnya adalah cepet-cepetan. Kok main ketawa? Masa malu kamu lihat wajahmu sendiri? Nanti sistem tugasnya adalah cepet-cepetan. Jadi saya akan memberikan sebuah clue, lalu teman-teman akan mulai cepet-cepetan membuat sketsa kasarnya, baik yang digital maupun yang di kelas. Kalau kata udah dipakai oleh temannya, tidak boleh dipakai lagi. Kayak gimana nanti? Ya nanti aja. Sekarang masuk ke Oke, sekarang masuk ke materi pertama. Mungkin Mas Saldi bisa dibantu untuk share screen tentang prinsip keterbacaan huruf. Ini kalau mau dicatat bagi teman-teman yang offline dipersilahkan. Tapi kalau misalnya mau dihafal aja juga boleh. Kita ngomongin yang pertama, prinsip keterbacaan huruf. Oke, pada dasarnya prinsip keterbacaan huruf dibagi menjadi 4, ya. Ada 4 dasar prinsip keterbacaan huruf. Sifatnya berjenjang, jadi mulai dari yang pertama sampai yang keempat. Jika sudah sampai ke poin yang keempat, maka poin ketiga, kedua, dan ke-1 otomatis sudah gugur atau terlewati. Yang pertama kita ngomongin legibility, dari kata dasar legal atau legal. Lalu yang kedua ada readability, berasal dari kata read. Lalu yang ketiga ada visibility, berasal dari kata visible. Dan yang keempat ada kata clarity, berasal dari kata clear atau jelas semua. Kita mulai breakdown yang pertama, legibility. Oke, legibility. Legibility adalah kualitas huruf dalam tingkat kemudahannya untuk dikenali atau dibaca. Ini berhubungan dengan setiap huruf dalam alfabetis, mulai dari huruf A sampai Z, huruf besar hingga huruf kecil, itu bisa dikenali terlebih dahulu ya, lalu bisa dibaca. Maksudnya gimana dikenali? Terkadang kalau kita sedang menulis secara manual atau yang di pertemuan pertama kita sebut sebagai handwriting, kalau kita dalam kondisi terlalu cepat atau terbiasa menulis dengan cepat atau mungkin sudah lama tidak menulis sehingga menulisnya ke susu-susu, maka kadang ada beberapa huruf yang tidak bisa kita kenali atau kita baca. Contoh huruf I dengan huruf L, karena tingginya askendernya nggak terlalu terasa, maka bingung ini dibaca I atau L. Kecuali kalau menggunakan software AI, Corel atau Photoshop, kemungkinan legibility tidak perlu kita pertimbangkan. Lalu kenapa kok kita harus belajar secara manual? Karena nanti di bahasa visual identity sampai terakhir ketika kalian mengerjakan TA ada proses yang namanya praproduksi, di mana di situ kalian membuat sketsa kasar berupa thumbnail dan sketsa halus berupa rough layout, dan semuanya dikerjakan secara manual sebelum didigitalisasi. Jadi mau nggak mau kalian harus membuat tulisan yang bagus. Makanya di awal kan saya ngomong ada hand lettering, ada kaligrafi, dan juga ada tipografi. Itu sebenarnya berkesinambungan. Handwriting bagaimana kalian menulis, kaligrafi itu menulis dengan indah supaya bisa dibaca, dan terakhir adalah tipografi atau menata hurufnya. Legibility dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada tipis dan tebalnya stroke, ya. Lalu yang kedua ada besarnya X height. Lalu yang ketiga ada proporsi askender dan diskender. Dan yang terakhir adalah penggunaan all caps dan upper lower case. Ini mempengaruhi legibility, kemudahan sebuah huruf dibaca atau dikenali. Begitu. Kadang huruf O dan huruf Q, karena kita jarang pakai huruf Q, maka terkadang huruf O-nya hanya dikasih seret sedikit di pojok kanan bawah, sehingga kita susah membacanya. Itu adalah legibility atau prinsip keterbacaan huruf yang pertama. Yang kedua, ada
Readability berasal dari kata read atau baca, yaitu kemudahan, kualitas, dan kenyamanan dibacanya rangkaian huruf dalam sebuah desain tipografi atau tata letak. Jadi kalau legibility adalah setiap hurufnya, kalau readability dia sudah dijadikan satu menjadi sebuah kata. Oke, readability seperti itu. Lalu yang ketiga ada visibility. Visibility adalah kemampuan huruf-huruf dalam sebuah media komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Jadi sudah tidak per hurufnya, sudah tidak per katanya, tetapi kalimatnya bisa dibaca dalam jarak tertentu. Contohnya gimana? Contohnya, nih, aduh teman-teman yang online susah ya ngeceknya aja ya. Gitu ya. Oke, di sini ada poster ukuran A4 teman-teman. Di pojok kelas kita ada poster ukuran A4 gak ketok Cal. Kurang geser ke kanan dikit. Oke. Kalau kita ngomongin prinsip pertama, legibility, kita bisa melihat bahwa ini ada huruf W, huruf I, F, dan I. Legibility. Tetapi secara readability masih bisa kebaca nggak ini sebagai rangkaian kata Wi-Fi? Wifi ya, Indonesia Wifi ya. Tapi kalau Brian is called Wi-Fi. Yes, it's called Wi-Fi. You know what I mean? Yes, alright. Yes, no. Oke, readability. Visibility adalah jaraknya kalian melihat ini. Oke, kalau Wi-Fi mungkin masih bisa terlihat, salesmanship bisa terlihat, password bisa terlihat. Tapi kalau ini gimana? Sudah mulai merengkutkan mata kalian. Ini disebut dengan visibility, kemampuan huruf-huruf dalam sebuah rangkaian media terbaca dalam jarak tertentu. Kalau teman-teman di online sudah pasti akan kesusahan, visibility-nya pasti akan kurang. Nah, visibility ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh ukuran font, udah jelas ya. Ukuran font, jadi ukuran fontnya menyesuaikan medianya. Kalau misalnya medianya A3, nggak mungkin menggunakan font 72. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian menggunakan media desain dalam ukuran billboard bermeter-meter, nggak mungkin juga pakai font ukuran 12. Kecuali kalau iklannya adalah iklan obat mata. Ya, iya kan, bisa jadi seperti itu konsepnya. Karena kalau kita ngomongin billboard, dia dilihat dalam waktu singkat, sehingga punchline-nya harus kuat, entah itu dari warna, entah itu dari visualnya atau dari tulisan yang langsung menghentak ke pikiran orang. Itu nanti di mata kuliah media dan kreatif akan disinggung. Yang jelas visibility yang pertama diberi oleh ukuran font, lalu yang kedua ya penggunaan warna. Seperti mata kuliah nirmana yang sudah kalian tempuh di semester lalu, ada yang namanya kontras. Kalau backgroundnya warna gelap, otomatis foregroundnya harus warna terang. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kalian membuat poster warnanya merah, tulisannya orange. Susah dibaca. Ya, susah dibaca. Oke, yang terakhir, yang keempat, prinsip dan huruf adalah clarity. Clarity ini bisa dikatakan gabungan dari keempatnya. Kemampuan suatu huruf berarti visibility, kata berarti readability, maupun kalimat dalam sebuah media di kafe dapat dibaca serta dipahami oleh pengamat yang dituju atau oleh target audience. Begitu. Jadi itu sudah menjadi bagian yang penting. Konten dan konsepnya bisa dipahami. Sehingga ketika kalian membuat sebuah larangan, dilarang duduk di sini, ya, lalu orang yang membaca itu tidak memperdulikan, dari segi tipografi mungkin kesalahan pada pemilihan fontnya. Bisa jadi kesalahan pada pemilihan warnanya. Sehingga mau tidak mau sebuah media desain, elemen desainnya harus berkesinambungan. Yang paling gampang kan warna merah. Kalau tulisan dilarang pasti aja warna merahnya atau menggunakan warna hitam. Fontnya juga harus yang tegas, begitu juga dengan bahasanya atau kontennya. Mas, dilarang duduk di sini ya, seorang pasti nggak akan peduli. Dilarang duduk di sini pakai nada seru, orang pasti akan sedikit mempertimbangkan. Contoh yang paling gampang ya untuk teman-teman yang offline. Semoga nanti teman-teman yang online ingat apa yang kita bahas sehingga ketika datang ke kampus bisa melihat. Di mini cafe ya, itu ada produk P2M yang dibuat oleh kakak kelas kalian angkatan 2021. Di situ ada infografis bertuliskan dilarang merokok,
Dilarang membuang sampah, jagalah kebersihan. Kenyataannya apa? Ya masih banyak yang merokok, masih banyak yang membuang sampah, masih banyak yang tidak menjaga kebersihan. Ada dua faktor yang menyebabkan itu tidak berhasil. Faktor yang pertama adalah, ya memang bebal, ya dikandani gak peduli. Ya, Pak, banyak juga anak di kafe yang melanggar karya desain. Lagi piye ini loh. Yang pertama, yang kedua, kemungkinan elemen desain yang melingkupi dari tulisan tersebut tidak sesuai. Entah pemilihan fontnya kurang tegas, ukurannya kurang jelas, warnanya juga kurang mencolok. Sehingga larangannya tidak dibaca. Begitu. Itu adalah contoh media desain yang tidak clear, tidak clarity. Contoh lain media desain yang clear dan berhasil adalah ketika kalian melihat sebuah bungkus jajan atau snack, ada warna hitam backgroundnya, lalu ada tulisan berwarna merah, pedas level 3. Apa yang ada di mindset kalian? Pohon cabai. Pedas nggak itu kira-kira? Gak mungkin manis ya. Padahal kalian belum merasakan. Nyoba aja belum. Nah itu adalah keberhasilan dari clarity di elemen atau prinsip keterbacaan huruf. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Yang di online? Adakah pertanyaan dari sekitar berapa itu? 14 mahasiswa Ical ya? 13? 12 mahasiswa. Kalau nggak ada silakan dibantu di close dulu Ical. Saya mau ngasih instruksi permainan hari ini. Oke, papannya saya taruh di belakang. Mundur. Gak gelem mundur. 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 Sip, wah keren. Saya berasa seperti Tony Stark. Itu Jarvisnya. Yes Jarvis, can you help me? Oke, teman-teman yang di online, jadi nanti cepet-cepetan ya. Jadi nanti mic-nya silakan di on-kan, cepet-cepetan untuk berebut kata yang akan kalian kerjakan sebagai tugas. Oke, peraturannya adalah sama seperti yang kemarin, teman-teman menyiapkan kertas A3 untuk nanti dikerjakan sebagai tugasnya. Teman-teman yang di sini nanti ada A3 sudah saya siapkan. Jadi begini, nanti saya akan memberikan instruksi tentang aplikasi tipografi dalam media desain. Ya, teman-teman akan memilih kata benda. Kata benda. Oke, teman-teman yang di online sama di offline nanti cepet-cepetan memilih kata bendanya. Nanti dari kata benda tersebut harus disubstitusikan salah satu hurufnya dengan visual kata tersebut. Contoh, Ical bisa minta tolong untuk share PPT-nya sebentar. Ya, yang tadi. Teman-teman yang online disiapkan mic-nya. Oke. Contohnya seperti yang ada di depan. Ada next. Ada kata cabai. Di situ kata cabai kalian tulis, lalu huruf I-nya disubstitusikan atau diganti dengan gambar cabai. Lalu yang kedua ada kata orange, huruf O-nya diganti dengan gambar jeruk. Lalu ada ular, huruf L-nya diganti dengan gambar ular. Lalu ada octopus, dan yang terakhir ada jazz. Ya, jazz berarti huruf J-nya diganti dengan saxophone, karena itu yang indikasi terdekat dari jazz. Oke, yang di online kelihatan ya papan tulisnya ya? Kelihatan ya? Oke, contoh. Saya akan membuat tulisan kopi, ya. Ada huruf K, tuh. Lalu ini saya ganti dengan biji kopi. Ada lagi contoh? Telur. Telur ya. Telur. O-nya saya ganti gambar ceplok.
telur. Jadi ini substitusinya adalah di biji kopinya, lalu telur substitusinya ada di huruf O-nya. Ada lagi mungkin? Ical, ada Cal? Contoh? Pensil. Wah, pensil ini terlalu mudah ini. Oke. Pensil. Pensil, ballpoint juga sama ya. Roda. Ini gambar roda ini ya. Set. Roda. Bola. Yes, kata benda ya. Ingat ya, kata benda ya. Kalau volley nggak bisa karena volley bukan benda. Harus kata benda. Jadi bola. Bolanya macam-macam ya, bisa bola basket, bisa apa. Ada lagi? Tas. 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 Ada lagi yang online mungkin? Oh, berpikir keras. Berpikir keras. Jam, jam susah ya. Kalau jam susah. Tetapi kalau menurut Brian, jam itu bisa. Clock, wes keren. Clock. Clock. Is that true, Brian? Clock? Yes. Ya, makanya duduk di situ kan enak ya tadi ya. Teman-teman yang online kelihatan ya. Wah, ini kasihan teman-teman yang online. Saya nggak bayangkan kalau minggu depan praktek fotografi gimana ya semester depan saya. Yes, nggak iso Cal, tetap nggak bisa. Flicker. Jadi di sini ada kopi. Kalau dimatikan gimana Cal? More better nggak? Tetap flicker Cal. Ya gitu ya. Lumayan lah ya. Di sini ada bola. Bola yang disubstitusi adalah huruf O-nya menjadi gambar bola. Lalu ada tas yang disubstitusi adalah huruf A-nya menjadi backpack. Lalu ada clock yang disubstitusi adalah O-nya menjadi gambar jam dinding. Mungkin seperti ini ya. Oke, toh. Ada kopi. Di sini huruf O-nya saya ganti dengan biji kopi. Lalu ada telur. Huruf O-nya saya ganti dengan gambar ceplok. Lalu ada pensil, ballpoint. Huruf I-nya diganti dengan gambar pensil dan ballpoint. Roda, hurufnya diganti dengan huruf substitusi dengan gambar roda atau ban. Teman-teman nanti tugasnya ya, semoga yang online Mac-nya bisa cepet-cepetan memilih kata. Tapi harus ngomong. Nggak boleh pakai chat. Misalnya Suprianto, saya ini Pak. Ternyata udah dipakai sama teman ini. Dia cepet-cepetan. Ya, supaya tidak ada double tugas. Ya, nggak ada double tugas. Itu harus kata benda. Bahasa Inggris boleh? Boleh. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Tapi nggak boleh pakai bahasa selain Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Jawa nggak boleh. Ya, bahasa Madura nggak boleh Cal ya. Saporana Cal ya. Saporana. Okay. Terus bahasa-bahasa yang Bali atau bahasa apa nggak boleh. Harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Rusia gimana Pak? Oh, tambah susah lagi bahasa Rusia ya. Bahasa Arab, wah. Lah. Ya, jadi nggak boleh. Naam ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke, udah siap teman-teman yang online? Dan kata yang ada di depan di papan tulis tidak boleh dipakai lagi. Ya, kata yang di sini tidak boleh dipakai lagi. Jadi bola, tas, clock, roda, pensil, telur, sama kopi tidak boleh digunakan lagi. Silakan teman-teman cari kata benda yang lain. Bagi teman-teman yang online, silakan speak up. Pak, saya menggunakan ini, saya substitusi ini, supaya teman-teman yang di offline juga dengar. Lalu teman-teman yang offline silahkan
Silahkan mulai membuat di kertas ini dulu, baru nanti saya ACC. Oke, kita mulai jam 7:05 ya, sambil kalian prepare. Jam 7:05, 5 menit lagi. Pertanyaannya adalah dikerjakan sampai jam berapa? Oke, mau dikerjakan sampai jam berapa? Teman-teman yang online, silahkan bersuara. Ya, Mbak Yolanda. Suaranya nggak masuk, Mbak Yolanda. Suaranya nggak masuk, sorry. Ya, nggak masuk Saldi ya. Suaranya Mbak Yolanda nggak masuk. Tes yang lainnya apakah suaranya juga tidak masuk ataukah masuk? Mungkin Mbak Zahra atau Mas Supriyanto, tapi kayaknya Mas Supriyanto tadi suaranya masuk ya. Tes, Pak. Oke, Mas Supriyanto masuk. Berarti Mbak Yolanda tadi ada masalah dengan mic-nya. Oh, ini kedengaran. Oke. Silakan. Loh, hilang lagi. Hilang lagi suaranya, Mbak. Atau via telepon aja, Cal. Coba, Cal, disampaikan. Itu ada mic. Atau Mbak Yolanda telepon saya, nanti saya mikrofon. Oh iya, diwarnain dong. Kalau nggak diwarnain nggak ada tantangannya dong. Diwarnain dong. Oke. Di tes mic-nya satu persatu ya. Nanti jam 7:05 kita mulai. Jadi teman-teman sudah bisa menyampaikan kata benda apa yang digunakan supaya tidak tumpuk dan tempuk dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang online peraturannya masih sama. Jadi membuat untuk teman-teman yang online sama. Jadi nanti tugasnya kalau udah selesai langsung difoto dan diupload di folder drive yang minggu lalu sudah saya share di grup. Peraturannya juga sama, di foto depan belakang, yang depan menggunakan garis tepi, kiri 3 cm, atas bawah kanan 2 cm, lalu bagian belakang ditulis kotak ukuran 9 x 12 cm. Sama seperti pertemuan minggu lalu untuk tugas tipografi dan Hamburger font. Oke, sampai jam berapa ini teman-teman kira-kira? Woi, jangan selesainya dong, saya bisa nggak pulang saya. Jam 9? Yakin? Yang online gimana? Jam 9 oke? Halo teman-teman yang online? Oke, Pak. Oke. Sing lainnya bayarnya separuh, jalannya gak ada suara nih jalan. Oke ya. Teman-teman yang offline silahkan berhadapan dengan kertas A4 kalian. Fontnya harus font yang ada di Davon. Jadi nggak boleh bikin font sendiri. Teman-teman yang offline, online juga sama. Jadi setelah menentukan kata bendanya, silahkan cari font dulu yang sesuai dengan karakteristik kata bendanya, baru kalian mengerjakan di kertas A3. Kita mulai ya. Siap teman-teman yang offline? Belum, itu 7:05 nih udah. Yang online udah siap? Pak, tadi yang Ya. referensi fontnya lihat di mana, Pak? Di Davon. DAFONT. Davon. Font. Baik, Pak. Oke. Di Davon tuh ada jutaan font. Ilustrasinya bebas ya. Ilustrasinya bebas. Udah ya, kita mulai ya teman-teman yang offline dan online. Yang online silahkan open mic dan menyebutkan kata bendanya. Yang offline silahkan mengerjakan di kertas A4 baru saya ACC. Go. Saya, Pak. Ya, Mas Supri. Sakura, Pak. Sakura. Ya, Sakura itu kata benda atau bukan? kata benda. Bunga Kenapa? sakura itu loh, Pak. Ya, kenapa nggak milih bunga saja? Oh, bunga. Boleh, Pak. Bunga aja. Bunga ya. Malah aku sih mikir.
Yang disubstitusi huruf A-nya berarti ya? Betul, Pak. Oke, Supri silakan lanjut. Terima kasih, Pak. Silakan yang lainnya. Mbak Yolanda. Kalender yang disubstitusi apanya, Mbak? A. Kalender substitusi A. Nggak kebaca dong huruf A-nya kalau kalender. Kalender kan kotak. Mana ada kalender bentuk A? Yuk semangat. Saya Pak Siapa itu? Kurnia Pak. Kurnia. Oke, Kurnia silakan. Saya ambil cangkir. Disubstitusikan Cangkir. Yang iya disubstitusi apanya? A-nya. Cangkir. Nggak kebaca dong kalau A-nya diganti cangkir. Gimana kalau sayang mikir dong di sini ya. Cup. CUP. U-nya yang diganti dengan gambar cangkir. Bisa nggak? Baik Pak, bisa. Bisa dong. CUP, cup. Yuk. Next. Yang online, yang offline? Pak, Siapa dulu? saya Pak. Maharani. Silakan Maharani. Iya Pak, saya balon. Balon yang diganti? Yang O-nya. diganti apanya Maharani? O-nya Pak. Oh, oke, silakan lanjut. Next. Saya Pak, Rivaldan silakan. tadi katanya apa aja Pak? Saya Kenapa Mas? Putus-putus, sorry. kata-katanya tadi apa aja Pak? Saya telat join. Yang sudah ada bunga, cup, balon, bola, tas, klop, roda, pensil, telur sama kopi. Yang belum, Yang belum silakan dipikir. saya tadi belum lihat kata-katanya Pak. Oke, sebentar ya. Chandra. Chandra di kelas offline sudah memilih melon. Kata-katanya gimana Mas Rivaldan? Ini kata-katanya kita milih sendiri Pak. Ya, kata-katanya kalian milih sendiri, lalu kalian ganti kata benda tersebut salah satunya dengan sebuah ilustrasi atau visual. Oke. Saya Pak, Saya lebah Pak. Satu-satu. Siapa? Saya lebah. Lebah. Loh, kamu bukannya manusia, Mas? Saya milih kata lebah. Oh iya. Lebah itu benda atau bukan? Bukan ya? Bukan, makhluk hidup dia. Oke, yang lainnya? Siapa tadi? saya Pak, Ya, Mbak Fauzia silakan. roti Pak, Kopi. roti, Oh, roti. Yang diganti apanya? O-nya, O-nya, kalau roti, adakah roti gambarnya bunder? Kenapa enggak donat? Saya lagi yang mikir. Buset. Ya terserah Mbak Fauzia mau roti atau donat? donat boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kalau donat lebih enak ya membuat sprinkle dan sebagainya. Oke, next. Ya. Udah digambar? Udah digambar? Ya gambar dulu. Mana? Belum. Ada yang mau tomat teman-teman? Ini gambar dulu dong. Iya tuh. Chandra aja gambar kok. Jangan cuma dipikir teman-teman yang offline, silakan dikerjakan dulu di kertas A4. Ayo yang online, Pak, kalau key itu masuk nggak, Pak? kenapa? Key, kunci. Kunci. Iya. Ya, masuk. Oke, ya masuk. Siapa ini? Tobias, Pak. Tobias. Oke, Tobias pakai K ya, silakan. Saya Pak, Siapa saya itu? Atalia, oke. Ataila, sorry Ataila. Pakai apa? kabel. Kabel.
Iya, Apa yang mau diganti? L. L-nya pakai pakai kabel. Oke. Yes, oke, silakan Natalia. Iya, Pak. Ataila. Silakan yang lainnya. Apakah yang online sudah? Yolanda tadi jadinya apa? Nggak denger Mbak? Mungkin ya oke lah lewat chat aja biar cepet. Lampu. Oke, ya gitu ya Mbak Yolanda ya, pakai lampu ya. Lampu. Lampu yang diganti apa Mbak? Susah, susah Mbak. Kenapa nggak bohlam aja? O-nya kamu gambar bohlam. Walah, cal. Apa itu? Nada. Nada itu benda. Benda apa? Nada bukan benda Mbak. Nggak ada benda itu nada. Nada itu audio. Oh ya Pak, ambil bohlam ya. Terima kasih. Berapa? Mau ambil berapa? 1, 2, apa 3? Ambil bohlam berapa Mbak Yolanda? Ya, si Yolanda bohlam. Yuk silakan. Saya, Pak. Ya, silakan siapa? Mbak Sekar? Saya pilih MUG, cangkir. Apa Mbak? Maaf nggak dengar. Saya pilih MUG. Oh ya. Coba kamu ngomong. Mbak Sekar. Bisa diulang Mbak Sekar? Atau di chat aja Mbak Sekar biar cepet. Halo? Maaf ya, suaranya putus-putus. Di chat aja. Muk tadi kayaknya sudah, akhirnya diganti sama cup. Ya, Mas Kurnia tadi udah pakai muk atau cup. Mungkin bisa yang lain, Mbak Yolanda. Mbak Sekar, sorry, Mbak Sekar. Mbak Zahra? Ya, lemon, good. Lemon sudah sold ya. Apa? Bakso, coba lihat. Oke, bakso juga udah sold. Zulkifli, yes? Silakan yang belum. Silakan ambil kertas ini ya. Udah mulai dibuat ya. Kertas ini ya, kertas A3-nya. Belum ya? Yang kurang berapa ya? Supri, Yolanda, Kurnia. Enggak ini ya? Enggak. Oh ini beda ya. Ya ini masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8, 9, 10. Sama, garis tepinya kiri moon. Ya boleh, moon boleh, Polan. Garis tepinya sama seperti yang minggu lalu ya. Jadi kiri 3 cm, atas bawah kanan 2 cm. Anesta pakai moon. Bola udah ada, Pak. Kenapa? Bola. Bola sudah Mas. Bola Pensil. sudah. Bola sudah, tas sudah, clock sudah, kopi, telur, pensil, moon, lemon, bakso, bunga, bohlam, cup, balon, melon, key, dan kabel. Ban. Yang dirubah apa ya? Bando itu enggak KBBI, KBBI itu bandana. Oh, bener.
Ya, silakan yang online. Cat boleh Pak, cat. Tomat sudah tadi di depan. Cari yang lain. Ya, silakan yang online. Rivaldan. Cat, Kenapa? cat, Apa salah tadi katanya? cat, cat. Apa? Bentar. Tulis. Di chat aja, di chat. Oh, cat. Cat yang diganti apanya, Mas? E-nya nanti kayak apa itu? Roll. Nah, itu namanya roll, Mas. Itu kuas. Itu kuas, bukan cat. Oh, Bom, oke. Bom bisa. Siapa itu? Bom. Zahra pakai bom ya, double O ya, karena bahasa Inggris ya, Zahra ya. Baik, Pak. Oke. Afril. Piano yang diganti apa ya? Afril, piano yang diganti mau apanya? Susah kalau piano. Dari atas. Piano. Oke deh, boleh. Boleh Mbak Afril, piano. Siapa watermelon? Sekar pakai watermelon. Oke, boleh. Sekar watermelon ya, oke. Ya. Celana yang diganti apa? Oke, boleh, celana. Brian celana. Ayo. Siapa? Home. Siapa itu home? Rivaldan pakai home. Kenapa nggak rumah aja? A-nya diganti gambar rumah gitu loh. Kalau home kan kesusahan kamu, Mas. boleh Pak. Rumah. Boleh, ya boleh. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Aku ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Chandra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan yang online. 11 ini sudah. Enggak tahu. Ya, kurang tahu. Supriyanto, Yolanda, Kurnia, Maharani, terus Rival. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, ada yang mau nanya? Ini hurufnya harus besar kecil atau boleh kapital semuanya ya Pak? Hurufnya bebas, ya, hurufnya bebas. Boleh besar-besar, boleh besar kecil, boleh kecil semua. Yang penting memudahkan kalian. Nanti yang jadi penilaian selain ilustrasinya juga pemilihan fontnya. Ya, nanti fontnya dituliskan di bagian belakang kalian menggunakan font apa. Lalu nanti ilustrasinya tidak usah realis, kalau memang tidak mampu realis, kartun juga nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti ilustrasinya bisa menggambarkan bendanya dan juga warnanya mempengaruhi. Misal Mas Supri kan pakai bunga, jadi warnanya digunakan warna yang sesuai, tergantung dari bunga apa yang kamu gunakan. Kan macam-macam bunga kan banyak ya. Itu
gitu. Jadi silahkan seperti itu. Fontnya boleh besar semua, boleh kecil semua, boleh besar kecil terserah, bebas. Itu ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sekali lagi saya ingatkan pemilihan warnanya harus hati-hati sesuai dengan kata yang kalian gunakan. Ya. Lalu huruf-huruf yang lain juga diwarna selain ilustrasinya. Jadi nggak cuman substitusinya aja yang diwarna, tapi semua hurufnya diwarna.
Pak, boleh tanya, Pak? Oke, silakan Mas. Kamu ditanyain? Kalau garisnya itu juga perlu dibuat garis gitu ya, Pak ya? Apa garis luar gitu? Garis boleh di outline, Ya, oke. boleh tidak di outline, terserah. Ah, hati-hati kalau mengoutline usahakan sama dengan warna visualnya. Jangan dikasih warna outline warna hitam semua, takutnya nanti kontras. Ya. Jadi visualnya dipersilakan aja pemilihan warnanya, bebas. Oke? Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin tanya. Oke. Silakan yang mau nanya tadi. Kalau pakai pensil warna boleh, Pak ya? Boleh, pensil warna boleh. Ini kebanyakan teman-teman yang offline juga pakai pensil warna. Pensil warna boleh, pakai spidol boleh, pakai cat air pun juga boleh. Jadi bebas pewarnaannya. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, eh, Ya. kalau berarti yang diwarna tadi kan yang hurufnya aja ya? Yang Sama diwarna huruf dan juga substitusinya. backgroundnya enggak berarti ya, Pak? Backgroundnya boleh diwarna, boleh tidak. Tapi yang menjadi poin utama adalah di fontnya dan juga di substitusinya. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
kurang 5 menit lagi ya teman-teman yang di online juga. Udah mendekati jam 9 malam. Jadi kalau sudah nanti teman-teman yang online silakan di foto dan di-upload di drive yang sudah saya share linknya minggu lalu. Jangan lupa untuk penamaan tugasnya sesuaikan. Ini merupakan tugas ketiga. Tugas yang pertama adalah tipografi, tugas yang kedua adalah Hamburger Fonts. Apa nih kok nge-zoom? Ya. Ada gambaran UAS nggak? Ada dong. Ditunjukin sekarang? Ditunjukin sekarang kah? Sambil ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan nanti, ya di awal perkuliahan kemarin, bahwa tugas UAS-nya teman-teman akan membuat vernacular tipografi atau membuat font kalian sendiri. Maka nanti di akhir perkuliahan teman-teman akan merancang font di alfabetis ya, mulai dari A sampai Z ya, A sampai Z, dan membuat kitab font kalian sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman yang online mungkin bisa lihat. Jadi membuat kitab suci ya untuk font kalian sendiri. Ini adalah font Mami atau Mumi. Ya, jadi ini kalau saya buka ya, ini ada fontnya nih. A sampai Z. Jadi kitab suci ini nanti berisi font kalian mulai dari A sampai Z. Jadi font yang dibuat oleh teman kalian atau kakak kelas kalian angkatan 2022 ini fontnya berdasarkan bentuk mumi. Ya, jadi mumi. Jadi memilih gambar mumi sebagai acuan untuk merancang font. Saya tunjukkan satu persatu ya. Ini dari awalnya dulu. Memilih gambar realisnya. Ini gambar realisnya mumi. Lalu dari mumi tersebut oleh kakak kelas kalian ini diaplikasikan dalam tipografi. Karena namanya Rega Pande, maka font yang digunakan untuk pertama kali mencoba di vernacular ini adalah huruf R. Saya tunjukkan huruf R-nya ya. Ini adalah huruf R yang diambil dari bentuk mumi. Jadi dia mengambil balutan dari muminya. Ini adalah huruf R besarnya. Ini R besarnya. Lalu ini adalah huruf R kecilnya, tanpa meninggalkan bentuk asli atau wujud asli dari muminya. Jadi ada tulangnya, lalu ada matanya, dan juga ada perbannya. Dari huruf ini semua dibuat A sampai Z, huruf besar hingga huruf kecil. Saya tunjukkan satu persatu ya. Ini A kecil, ini huruf G, huruf B-nya, lalu ini adalah huruf B kecil sampai setebal ini ya, setebal ini, dan ini sampai huruf ini S-nya, ini T, ini B kecil sampai Z, sampai huruf Z. Jadi itu gambarannya. Kenapa? Iya dong. Iya dong.
dikerjakan secara manual. Kalau teman-teman kelas reguler, dia tidak beli buku seperti ini, tapi teman-teman beli kertas plano, kertas gede, ya, lalu dipotongin. Jadi sama seperti contoh yang ada di depan tuh aslinya kan kertas plano ya. Jadi itu kertas plano ukuran gede, kalau dibagi menjadi A3 itu satu plano bisa ketemu 12 A3, sehingga kalau satu plano dijadikan A5 bisa ketemu sekitar 60 lembar. Begitu. Itu gambaran untuk tugas UAS-nya. BTW ini udah jam 9 ya. Udah selesaikah teman-teman yang online? Boleh disepil. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya sesudahnya aja kayak gimana. Boleh dilihat kan Mas Supriyanto? Saya pengen lihat. Pak. Dimatikan backgroundnya. Ini Pak. Oke, bunga. Nice. Jangan lupa nanti dikasih tulisan dan ditambahkan nama fontnya. Mungkin yang lainnya, Mbak Sekar? Keren, Supri keren. Boleh ditunjukkan contohnya, karyanya? Gak kebalik ya itu ya. Oke, ya. Oke, nice. Oke, ya. Yang lainnya? Silakan, mungkin ada mau ditunjukkan karyanya. Terima kasih Mbak Sekar, Mas Supri sudah menunjukkan karyanya. Mungkin Mas Tobias mau menunjukkan? Boleh Pak, sebentar. Boleh. Oke. Oke, kunci K. Oke, keren. Teman-teman yang offline mau menunjukkan? Oke, saya lihat. Nih punyanya Mbak Anesta, teman-teman. Moon. Bulan ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang distitusi adalah salah satu huruf O-nya dengan gambar bulan. Begitu. Mau lagi yang celana? Celana boleh celana. Ini yang celana ya. Ini yang celana ini. Celana. Jempol ya, jempol dari Mbak Yolanda, jempol. Satu lagi. Siapa ya? Melon. Ini ada yang melon nih, melon. Melon ya. Oke, gitu ya teman-teman. Minggu depan kita masih bermain dengan cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan lagi. Apa yang dikerjakan saya spill minggu depan aja. Jadi terima kasih teman-teman yang online. Silakan nanti segera difoto dan diupload bagian depan dan bagian belakang tugasnya. Instruksinya sama seperti yang ada di grup. Drive-nya juga masih sama. Silakan dituliskan nama kalian, NIM, kelas dan juga tugas 3. Begitu untuk teman-teman yang offline. Silakan ditinggal, nanti saya nilai tugasnya, saya tanda tangani. Kita ketemu minggu depan ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya Pak, Silakan Mas Supriyanto. tadi yang nama fontnya itu ditulis di mana ya Pak? Tuliskan di bawahnya Mas. Udah ditulis. Ada yang udah ditulis? Pinjam. Jadi contohnya seperti ini Mas Supriyanto. Jadi kotak di bawahnya yang kecil ini, nah ini adalah, ini adalah nama fontnya. Ya, jadi di luar kotak itu nama fontnya. Ya, Pak. Makasih Pak. Oke. Udah ya, gak ada pertanyaan? Udah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhirin teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Masih tetap cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya mic-nya belum bisa terdengar, silakan diperbaikin mic-nya. Supaya bisa enak nanti ketika tektokan nge-proof tugasnya. Jangan lupa saya tunggu segera untuk upload
foto tugas kalian di Drive. Saya akhiri perkuliahannya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.